Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk OGIF. OGIF ini terbagi dua atau ada dua jenis. Yang pertama adalah OGIF positif dan yang kedua adalah OGIF negatif. Kita lihat di sini OGIF positif, grafiknya trennya naik mulai dari 0 sampai maksimum. Kemudian OGIF positif trennya adalah menurun. Ini adalah kebalikan dari OGIF positif. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan atau langsung kita bahas contoh ya, cara menyajikan data tersebut dalam bentuk OGIF. Misalnya kita mempunyai tabel distribusi frekuensi seperti ini, interval kelas, kemudian frekuensinya. Pertama-tama kita buat OGIF positif. Agar memudahkan nanti untuk mengecek hasil, kita jumlahkan frekuensinya. Ini jumlahnya adalah 40. 9 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 4. Kemudian kita akan tambahkan kolom sebelah kanan. Yang pertama adalah kolom batas kelas. Batas kelas ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk kelas pertama batasnya adalah 39,5 sampai 45,5. Batas kedua, batas ketiga, batas keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari jadi cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari tinggal melihat batas kelas. Misalnya untuk kelas pertama, kita menentukan berapakah data yang kurang dari 45,5. Berapakah frekuensi data yang nilainya kurang dari 45,5? Nah, tentunya yang kita lihat adalah kelas pertama, yaitu 9. Maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 9. Untuk kelas kedua, kurang dari 51,5. Nah, tentunya untuk yang frekuensinya atau data yang nilainya kurang dari 51,5 ada dua, yaitu mulai dari kelas pertama dan kelas kedua. Kurang dari 51,5. Berarti kita jumlahkan 9 ditambah 6. Jadi 9 ditambah 6. Berarti untuk kelas kedua, frekuensi kumulatif kurang dari nya adalah 15. Untuk kelas ketiga, kurang dari 57,5. Berarti ada 3, 5, 6, dan 9. Berarti tinggal kita jumlahkan 15 ditambah 5. Untuk yang keempat, kurang dari 63,5. Tinggal dijumlahkan 20 ditambah 3. Kurang dari 69,5, kita jumlahkan 23 ditambah 9. Kurang dari 75,5, berarti kita jumlahkan 32 ditambah 4. Dan terakhir 36 ditambah 4. Maka hasil terakhirnya adalah 40, sama dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan. Setelah mengisi kolom frekuensi kumulatif kurang dari, tinggal membuat OGIF. Untuk sumbu X, kita masukkan nilai batas kelas yang sebelah kiri, mulai dari 39,5, kemudian 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5, dan terakhir adalah 81,5. Ini untuk sumbu X. Untuk sumbu Y, kita lihat terlebih dahulu berapa frekuensi tertinggi atau jumlah frekuensinya berapa. Di sini jumlah frekuensinya adalah 40, maka kita harus membuat skala sampai 40. Karena datanya lumayan tinggi, 40, maka tidak memungkinkan kita menggunakan skala 1, 2, sampai 40, karena
nanti sumbunya terlalu panjang ke atas. Jadi kita bisa menggunakan skala, misalnya di sini saya menggunakan skala 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Jadi ingat batas akhirnya ini sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian kita lihat lagi 39,5 frekuensi kumulatifnya atau yang kurang dari 39,5 adalah tidak ada. Karena di sini datanya mulai dari 40, maka 39,5 frekuensinya adalah 0. Kemudian 45,5 adalah 9. Kemudian 51,5 frekuensinya adalah kumulatifnya adalah 15. 57,5 frekuensi kumulatifnya adalah 20. 63,5 frekuensi kumulatif kurang dari adalah 23. Selanjutnya adalah 32, 36, dan 40. Tinggal kita hubungkan titik-titiknya seperti poligon. Mulai dari 0 sampai yang tertinggi adalah 40. Inilah yang disebut dengan ogive positif. Untuk sumbu X-nya kita beri nama, kebetulan di sini namanya adalah interval kelas. Kita beri saja nama interval kelas, kemudian di sini adalah frekuensi. Inilah contoh penyajian ogive positif. Selanjutnya untuk ogive negatif, hampir sama seperti ogive positif. Kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan 2 kolom. Bedanya adalah di sini frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau ogive positif kurang dari, maka ogive negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi untuk yang pertama, lebih dari 39,5. Lebih dari 39,5. Nah, di sini semuanya lebih dari 39,5, maka kita tulis 40. Karena semua data lebih dari 39,5. Selanjutnya, lebih dari 45,5. Nah, berarti 9 sudah tidak termasuk. Nah, tinggal kita kurangi 40 dikurang 9, berarti sisa 31. Selanjutnya, lebih dari 51,5, otomatis 6 dan 9 sudah tidak masuk dalam perhitungan. Berarti tinggal dikurangi 5, 31 dikurang 5. 31 dikurang 6. Selanjutnya, lebih dari 57,5. Otomatis 5 sudah tidak termasuk, berarti 25 kurang 5. Selanjutnya dikurang 3, dikurang 9, dikurang 4, dan ya, jadi terakhir adalah 4. Sama dengan frekuensinya. Jadi kebalikan dari ogive positif. Selanjutnya untuk membuat ogive negatifnya sama seperti tadi. 39,5, kemudian ya, jadi untuk sumbu X-nya sama seperti tadi. Untuk sumbu Y-nya juga sama, 5, 10, 15, sampai 40. Kemudian ini kurang dari, berarti kurang dari 39, lebih dari 39,5 adalah 40. Berarti kita mulai dari yang tertinggi. Kemudian 31, kemudian 25, 20, 17, 8, 4, dan lebih dari 81,5
adalah tidak ada. Jadi semuanya kurang dari 81,5. Makanya di sini harus 0. Kita hubungkan titik-titiknya seperti ini. Inilah yang disebut dengan ogive negatif. Jangan lupa untuk sumbu X interval kelas, sumbu Y adalah frekuensi. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait dengan penyajian data dalam bentuk ogive, yaitu ogive positif dan ogive negatif. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.